Perkenalkan dok, saya Kilanisa NIM 50. Pada kesempatan kali ini akan melakukan pemeriksaan tes fungsi kranial 2. Nah, untuk sebelum pemeriksaan kita terlebih dahulu melakukan tindakan asepsis dan juga menggunakan handscoon. Untuk pemeriksaan pertama itu adalah pemeriksaan untuk nervus kranial 7. Dengan langkah pertamanya kita mengamati wajah pasien atau wajah penderita apakah simetris atau tidak. Kemudian tapi Bapak minta tolong kita angkat alis tak, kemudian gerutkan dahi tak. Nah, pada sisi nervus yang lumpuh maka dahinya itu tidak dapat berkerut. Kemudian selanjutnya Bapak minta tolong kita tutup mata tak, kemudian buka mata tak. Kemudian pada sisi nervus yang lumpuh maka akan didapatkan pasien itu sulit untuk menutup mata dan saat ingin membuka mata lebih mudah untuk dibuka dengan bantuan pemeriksa. Kemudian selanjutnya Bapak minta tolong kita tersenyum, kemudian sambil terlihat giginya. Kemudian kita nilai sulcus nasolabialnya itu pada sisi yang lumpuh maka akan lebih datar. Kemudian pasien tidak bisa menggumpungkan pipinya di bagian yang lumpuh. Kemudian untuk interpretasinya bahwa ada dua tipe lesi nervus 7. Tipe UMN itu ditandai dengan kelumpuhan pada daerah mulut saja. Kemudian untuk tipe lesi LMN maka berarti dapat ditandai dengan kelumpuhan pada daerah frontalis, kemudian daerah orbicularis, kemudian juga pada daerah mata. Kemudian selanjutnya penilaian temporalis dan juga masseter atau fungsi dari nervus trigeminus atau nervus 5. Pertama, kita minta pasien untuk mengatupkan giginya secara rapat. Kemudian setelah itu kita meraba muskulus masseter dan temporalisnya, kita raba tonusnya, pembesarannya atau ukurannya dan juga kontur ototnya. Kemudian setelah itu kita meminta pasien untuk membuka rahangnya untuk melihat apakah ada deviasi atau tidak. Kemudian apabila ada deviasi maka dia cenderung berdeviasi ke arah yang sakit. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan alternatif lainnya dengan cara menggunakan penggaris. Kita berpatokan pada dua gigi seri, kita amati pada saat membuka dan menutup mulut. Kemudian setelah itu kita meminta pasien selanjutnya alternatif lainnya yaitu kita dapat meminta pasien untuk menggigit satu benda, misalnya sepatu lidah, kemudian kita tarik keluar untuk menilai ada tidaknya deviasi. Kemudian kita meminta pasien untuk membuka mulut dan mendorong rahang ke kiri, rahang bawah ke kiri dan ke kanan untuk menilai musculus pterygoideus lateralis. Kemudian alternatif yang selanjutnya itu ada alternatif kedua dengan cara meminta pasien untuk menahan mempertahankan posisi rahang bawahnya itu ke posisi tengah. Kemudian posisi tangan kita menahan rahang bawah. Kemudian tapi Pak minta tolong kita kembalikan posisi dagu tak ke tengah. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan jaw reflex, di mana caranya kita letakkan tangan telunjuk kita melintang di dagu pasien, kemudian kita pukul dengan palu refleks. Kemudian kita lihat normalnya itu pada orang normal tidak akan ada pergerakan atau hanya sedikit pergerakan, tetapi apabila refleksnya meningkat itu kemungkinan ada lesi pada supranuklear. Nah, selanjutnya sensorik wajah yaitu nervus trigeminus. Yang dinilai adalah sensibilitas di bagian inervasi dari nervus trigeminus. Kemudian sensibilitas yang dinilai itu adalah rangsang nyeri, kemudian suhu panas dan dingin, kemudian ada perabaan. Dan ada 3 percabangan dari inervasi trigeminus yaitu di bagian oftalmoskop, kemudian di bagian maksilaris dan juga di bagian mandibularis. Kemudian interpretasinya itu ada anestesi, hiperestesi dan hipostesi. Lalu apabila pada kasus neuralgia penekanan pada bagian tertentu itu, inervasi trigeminus tertentu itu akan disusul dengan bangkitan nyeri. Kemudian untuk pemeriksaan pergerakan wajah khususnya itu untuk nervus 7 dan juga nervus 5 atau facialis dan trigeminus, sama seperti langkah sebelumnya yang telah kita lakukan. Selanjutnya untuk pemeriksaan sensasi dari lidah, pengecapan. Di sini ada 2 nervus yang bekerja. Untuk 2/3 anteriornya itu nervus
7 atau facialis, kemudian sepertiga anteriornya itu nervus 9 atau glossopharyngeal. Tapi Bapak minta tolong kita julurkan lidah data, kemudian lidah pasien kita keringkan. Setelah itu kita tetesi zat perasa, kemudian mulai dari rasa manis, asin, asam, pahit, dan kemudian setelah itu kita lihat bagaimana fungsi dari inervasi nervus 7 dan juga nervus 7 di 2/3 anterior dan juga nervus 9 di sepertiga anterior lidah. Selanjutnya tes fungsi pendengaran atau untuk menilai nervus 8. Langkah pertama adalah melakukan tes rine. Kita menggetarkan garpu tala, kemudian kita letakkan di tulang mastoid pasien. Kemudian tapi Bapak minta tolong angkat tangan apabila sudah tidak mendengar ya. Kemudian kita pindahkan ke depan telinga pasien. Untuk interpretasinya positif apabila pasien setelah tidak mendengarkan di tulang mastoid dan masih mendengarkan di dekat telinga. Kemudian interpretasi negatif apabila pasien setelah tidak mendengarkan di tulang mastoid dan tidak mendengarkan di dekat telinga. Kemudian dilakukan di kedua telinga pemeriksaannya. Kemudian selanjutnya untuk tes Weber, kita getarkan garpu tala, kemudian kita letakkan di vertex atau di dahi pasien. Interpretasinya itu dia akan tidak akan lateralisasi atau terdengar sama apabila kedua telinganya normal, tetapi apabila telinganya tuli konduktif maka pasien akan lebih cenderung mendengarkan di bagian yang tuli. Nah, apabila tuli sensori neural maka pasien akan cenderung mendengarkan di bagian yang sehat. Selanjutnya untuk tes wabah, pertama kita letakkan di mastoid pasien. Setelah pasien tidak mendengarkan, kita pindahkan ke telinga pemeriksa yang sehat. Kemudian untuk interpretasinya memendek apabila pasien sudah tidak mendengarkan tetapi pemeriksa masih mendengarkannya, dan memanjang apabila pasien sudah masih mendengarkan tetapi pemeriksa sudah tidak mendengarkannya. Kemudian pemeriksaannya juga dilakukan di kedua telinga. Selanjutnya pemeriksaan nervus 9-10 yaitu refleks menelan. Pasien posisi duduk atau bisa juga berbaring, kemudian diberikan makanan padat dan cair. Tapi Bapak minta tolong kita makan ini, kemudian kita minum ini. Setelah itu kita nilai bagaimana refleks dari menelan pasien. Nah, interpretasinya apabila terdapat parese dari nervus 9 dan 10 maka pasien tidak dapat menelan atau disfagi. Kemudian untuk pemeriksaan nervus 9 yang pertama itu inspeksi palatum. Tapi Bapak minta tolong kita buka mulut kemudian kita amati bagaimana palatum mulenya, kemudian arcus faringnya dan juga uvulanya. Nah, untuk selanjutnya Pak minta tolong kita sebutkan kemudian kita hitung 3 detik, kemudian kita amati pergerakan dari uvulanya. Nah, untuk interpretasinya apabila terdapat parese maka arcus faring itu akan terlihat lebih rendah dibandingkan dengan yang sehat. Kemudian untuk pemeriksaan gag refleks, tapi Bapak minta tolong kita buka mulut kemudian kita merangsang dengan menyentuh bagian dari belakang faring, kemudian kita lihat pergerakan dari uvulanya. Apabila terdapat parese maka uvulanya itu tidak akan bergerak. Kemudian selanjutnya bisa juga dilakukan dengan tapi Bapak minta tolong kita sebut gag, kemudian kita lihat pergerakan dari uvulanya. Kemudian setelah itu apabila pada saat pasien menyebutkan kemudian uvulanya masih bergerak, kemudian saat menyebutkan gag tidak bergerak atau tidak bereaksi, itu berarti bukan suatu kelumpuhan tapi hanya suatu lesi atau parese. Selanjutnya menilai musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius untuk inervasi dari nervus accessorius atau nervus 11. Pertama, pasien kita nilai musculus sternocleidomastoideusnya pada saat istirahat dan bergerak, kita nilai kontur ototnya. Kemudian kita amati apabila ada atrofi, kemungkinan itu adalah akibat dari parestesis perifer. Kemudian apabila ada nyeri pada ototnya, kemungkinan itu akibat dari miositis. Kemudian setelah itu kita nilai kekuatan ototnya dengan cara kita memberikan tahanan
pada dagu, kemudian minta pasien menoleh. Tapi Bapak minta tolong kita menoleh ke arah kanan, kemudian kita berikan tahanan pada dagu pasien, kemudian minta tolong kita menoleh ke arah kiri. Selanjutnya kita nilai kekuatan dari ototnya, dibandingkan antara otot kiri dan juga otot kanan. Pemeriksaan muskulus trapesius, kita lihat bagaimana keadaan bahu pasien pada saat istirahat, kemudian kita perhatikan juga kontur ototnya pada saat istirahat. Kemudian selanjutnya kita lihat bahunya apakah sama tinggi atau tidak. Pada kasus kelumpuhan, bahu yang sakit akan cenderung jatuh atau lebih rendah dibanding bahu yang sehat. Kemudian skapulanya akan terlihat ke arah lateral serta menonjol. Kemudian selanjutnya kita nilai kekuatan otot dengan jalan, dengan cara kita meletakkan tangan kita di atas bahu pasien. Kemudian kita minta, tapi Bapak minta tolong angkat bahu tak. Kemudian langkah selanjutnya bisa juga dilakukan dengan cara meminta pasien untuk mendoakan kepalanya atau mengekstensikan kepalanya. Kemudian kita memberikan tahanan dari belakang. Tapi Bapak minta tolong dongakkan kepala tak ke belakang. Kemudian apabila terjadi kelumpuhan, maka kepala pasien itu cenderung jatuh ke depan, atau dapat juga ditemukan kepalanya itu cenderung tidak bisa berdeviasi ke arah yang lumpuh. Selanjutnya pemeriksaan lidah saat istirahat dan juga saat dijulurkan untuk inervasi nervus 12. Tapi Bapak minta tolong kita buka mulut tak, kemudian kita amati lidahnya, bagaimana bentuk dari lidahnya, kemudian apakah ada atrofi atau tidak, kemudian apakah simetris antara kiri dan kanan. Selanjutnya tapi Bapak minta tolong kita julurkan lidah tak, kemudian kita nilai apakah ada tremor atau tidak, kemudian kita nilai apakah ada deviasi pada lidah atau tidak. Kemudian tapi Bapak minta tolong kita sentuhkan lidah tak di pipi kiri dan pipi kanan. Kemudian tapi Bapak selanjutnya minta tolong kita sebutkan kata ular lari lurus. Ular lari lurus. Hal ini untuk menilai apakah ada cadel atau pelo pada lidah. Mungkin cukup sekian dari pemeriksaan ini, Dok. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih, Dok.